Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online M2 Sunday Service. Terima kasih kepada Tuhan karena masa ini kita masih dapat beribadah bersama secara online dari rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhirnya dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube ini serta follow Instagram kita di @M2 Sunday Service. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidup kita dan selalu baru tiap pagi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian kita, Betapa Dalamnya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselangi
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Dan sekarang kami akan melanjutkan kebaktian kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar dapat mengikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Mu yang Bapa. Tolong Engkau berkati setiap kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan mengaplikasikannya kepada setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris secara bersama-sama. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Ku Bersyukur Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Banyak yang Kau perbuat
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya giliran Tuhan untuk memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus menutup bungkus kami, agar kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Tuntun dan pimpin hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini tema kita adalah Be Different. Ayatnya diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 22, berbunyi demikian. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Be different, menjadi berbeda. Ada usaha, ada effort gitu loh. Ada usaha bagaimana kita menjadi berbeda di tengah-tengah kehidupan ini. Adik-adik sekalian, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi tentang kecebong. Tahu kecebong ya? Kecebong itu adalah calon daripada kodok kecil-kecil dia. Adalah satu kali kecebong kumpul di sebuah parit, airnya banyak. Kemudian kecebong-kecebong ini bersuka cita dan bersenang-senang happy. Kenapa? Karena kecebong suka kali dengan air pas musim hujan. Tapi kemudian ada seekor kecebong adik-adik, saudara-saudara, yang pada saat itu gusar. Dia mondar-mandir, dia berpikir keras, dan akhirnya dia tuangkan omongannya ke salah satu kecebong itu. Dan dia bilang seperti ini, guys, katanya dia gitu, itulah ngomong kecebong kan gitu ya. Aku pikir kita harus akhiri suasana ini loh. Sebaiknya kita melompat dari parit ini dan kita mencari parit yang lebih tinggi lagi. Mumpung air di parit ini masih tinggi dan kita bisa melompat. Tapi temannya itu menjawab, teman kecebongnya itu menjawab, nantilah itu, nikmatilah dulu kesenangan ini guys. Kita nikmati dulu suasana yang indah ini. Maka dia pun pergi dengan teman-teman yang bersenang-senang saat itu. Dan saat itu si kecebong yang berpikir keras dan mondar-mondar air itu akhirnya pun meninggalkan sahabat-sahabat yang sedang bersuka cita itu. Dan dia kemudian melompat. Dia mencari tempat yang lebih tinggi. Dia mencari tempat air yang lebih tinggi, parit yang lebih tinggi, dan diam di situ. Selesaikah cerita ini? Tidak. Musim berganti. Muncul musim kemarau. Adik-adik, tibalah musim kemarau dan semua tempat menjadi kering, termasuk parit di mana tempat kecebong yang pertama tadi bersuka cita di sana. Kecebong-kecebong itu pun semakin ketakutan. Kenapa? Karena air dari parit itu kemudian menjadi surut dan kemudian dia menjadi tipis. Tidak ada kesempatan lagi untuk melompat. Mereka mencoba untuk melompat, tak bisa, terjatuh lagi. Coba untuk melompat, terjatuh lagi, dan usahanya pun sia-sia. Dan akhirnya parit itu pun menjadi kering. Dan satu demi satu kecebong-kecebong itu pun mati di tempat itu. Sementara satu kecebong yang berhasil melompat tadi, dia menikmati kehidupan yang bebas. Saudara-saudara sekalian, menjadi berbeda itu memang rumit ya, memang sulit. Dan sering sekali anak muda itu selalu mau menyesuaikan dirinya dengan keadaan zaman. Kalau bagaimana anak muda berpakaian seperti ini, maka dia harus seperti ini. Dia minta sama mamanya, dia beli, belikan aku baju kaos yang tangannya panjang yang sampai menutupi tangan seperti itu. Maka kenapa? Karena itu model. Kenapa kau pakai seperti itu? Karena kalau TikTok cocok kali pakai itu, kan gitu. Nah, ingat adik-adik, menjadi orang Kristen itu jangan sampai lingkungan yang membuat kita berbeda. Tetapi pengenalan akan Kristuslah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Jangan terikut kepada zaman-zaman ini yang dapat membuat banyak anak-anak muda jatuh di dalam kejahatan. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-19, Rasul Paulus mengingatkan anaknya yang kekasih Timotius ini, ingat, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kenapa? Karena anak muda itu banyak sekali keadaan-keadaan yang tidak stabil dalam hidupnya.
Ada 4 hal yang Paulus ingatkan kepada anaknya yang kekasih, kepada Timotius. Yang pertama dia katakan, jauhilah nafsu orang muda. Kenapa Paulus ngomong itu kepada anaknya? Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, anak muda ini seperti kecebong tadi, suka happy, suka senang-senang. Mereka tidak tahu akhir kesenangan itu apakah menimbulkan sukacita atau masa depan yang baik. Apakah kenikmatan dan kesenang-senangan itu adalah happy itu adalah baik? Belum tentu. Memang betul banyak orang mengejar kesenangan, banyak orang mengejar kenikmatan. Tapi sering sekali kenikmatan dan senang-senang itu membawa ke jurang kehidupan yang lebih hancur lagi. Anak muda juga kurang stabil. Dia sering sekali goyah, pagi menyatakan huruf A, sorenya dia bisa jadi berubah 180 derajat, tidak konsisten. Kenapa? Karena kedewasaannya. Dia rapuh, anak muda ini tidak sabar dan gampang tergoda. Makanya kejahatan sekarang ini banyak sekali mempengaruhi anak-anak muda, karena anak-anak muda yang paling gampang untuk dipengaruhi. Anak-anak muda sering tidak berpikir panjang. Sering sekali dia berpikir, yang hari ini senang, itulah yang kita lakukan. Ayo kita lakukan seperti itu. Namun persoalannya adalah, apakah sesuatu yang senang hari ini itu merupakan hal yang baik buat masa depan kita? Belum tentu. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius, anaknya yang kekasih, ingat Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Kenapa? Timotius itu masih muda, yang dia layani orang-orang tua. Tentu dia harus menjadi contoh. Bayangkan saja, ini adalah sebuah kesempatan agung bagi anak muda untuk menjadi contoh bagi orang tua. Dan karena itu Timotius harus benar-benar menjadi teladan. Dan karena itu Paulus menginginkan dia supaya dia bisa dilihat baik di depan semua orang di kota itu. Yang kedua yang Paulus nasihatkan kepada Timotius adalah, kejarlah keadilan. Paulus mau mengatakan di sini, Timotius, sekalipun engkau muda, tapi lihat semua aspek di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah kehidupanmu. Ada orang-orang yang tertindas, ada janda-janda yang tidak dapat diperhatikan, ada anak yatim-yatim yang tidak tertolong. Adik-adik, zaman COVID-19 ini belum selesai. Dan banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik, masalah-masalah kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu kehidupan yang adil itu adalah apabila kita mampu memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Ada banyak di sekitar kita mungkin orang-orang yang tertindas, dan kita harus memperhatikan orang-orang tersebut. Bagaimana caranya? Banyak. Mungkin engkau bisa bersama-sama dengan kawanmu. Engkau memperhatikan, mungkin ada tetanggamu, ada orang lain yang kalian lihat yang perlu sangat ditolong. Kau bersama dengan temanmu untuk membantu orang yang tertindas itu. Yang ketiga nasihatnya, kejarlah kesetiaan. Ingat, kesetiaan kepada Tuhan dan pelayanan ini sangat penting sekali. Anak-anak muda dipercayakan di tengah-tengah kehidupan untuk menjadi pilar-pilar keluarga, pilar-pilar bangsa, pilar-pilar gereja. Dan karena itu anak-anak muda juga harus setia kepada Tuhan. Jangan hari ini engkau menggebu-gebu pelayanan, tapi besok engkau mengalami sakit hati, mungkin karena perselisihan yang engkau hadapi. Kejarlah kesetiaan. Ini maksudnya adalah ketika engkau mengalami duka cita sekalipun, ingat Tuhan yang besar itu pun telah pertama sekali mengalami duka cita. Jadi diperlukan kesetiaan. Kehidupan bersama Tuhan Yesus bukan semata-mata menjanjikan kehidupan yang enak, tidak ada masalah. Tapi satu saat kita akan mendapat tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian Paulus mengatakan kepada Timotius, kejar kasih dan damai. Ini dimulai di dalam persekutuan kita. Orang Metodus dikenal dengan istilah brotherhood, persaudaraan. Cari teman-temanmu yang seiman, cari orang-orang yang sehati dan sepikir. Dan 4 hal ini engkau harus maju bersama dengan teman-temanmu.
Engkau harus memiliki teamwork di tengah-tengah kehidupan ini untuk menolong orang-orang yang tertindas tadi, untuk melakukan kesetiaan di tengah-tengah pelayanan, dan berusaha untuk berbeda dan menjauhi apa yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau sebagai anak-anak muda yang patut diandalkan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami agar hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar menjadi orang-orang Kristen, anak-anak muda yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah anak-anak muda di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, agar mereka senantiasa mampu untuk menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi banyak orang tengah-tengah kehidupan ini. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekali kita mengikut Tuhan, jangan pernah berpikir untuk mundur. Mari kita angkat lagu pujian kita, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap mengharapkan saudara-saudara semuanya boleh setiap minggunya setia beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara, kami tetap mengingatkan di dalam ibadah, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan baik dan bernyanyi dengan penuh semangat memuji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alberto Silaban yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dasar firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 22. Mari sama-sama kita membacakannya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Adik-adik sekalian, pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu dan jadilah berbeda sebagai murid Kristus. Maka terimalah berkat dari Tuhan lewat hambanya. Maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Allah yang kudus, itulah yang akan menyertai dan memberkati engkau sekalian pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.